saya dengerin kamu nih, sekarang kamu pergi deh. Enggak. Saya nggak mau pergi dari sini. Saya mau clearkan masalah kita sekarang. Karena saya nggak mau berlarut-larut. Karena saya tahu, Sa, endingnya ini akan seperti apa. Kamu akan nyuekin saya lagi, dan saya harus berusaha untuk minta maaf ke kamu lagi. Dan terus itu berulang-ulang, Sa. Saya capek. Jadi saya mau sekarang kita bicara baik-baik, ya? Tanpa emosi, dari hati ke hati. Oke? Tolong tinggalin saya. Tinggalin saya, Dante. Enggak, Sal. Kita harus selesaikan ini. Oke? Aku bilang kamu pergi sekarang. Selin. Apa Dante lagi ganggu kamu? Iya, aku boleh minta tolong sama kamu, Justin? Ngapain Anda di sini? Kebetulan aku datang ke sini karena aku ada urusan penting sama Selin. Ada sesuatu yang penting kita mesti obrolin. Selamat siang, Mbak. Boleh lihat-lihat dulu? Mau lihat? Wow, saya terkejut sekali. Ternyata masih ada perusahaan yang mau menerima Anda. Sebelumnya silakan. Pak Dante, Pak Galvin, kalau mau lihat-lihat. Makasih. Sebenarnya saya itu dari kemarin nggak diterima kerja bukan karena performa saya di kantor, tapi karena ada orang-orang yang mau ngejatuhin saya. Tapi saya seneng banget loh ngeliat Dante dan Galvin akrab banget, akur. Saya harap nggak ada adegan tusuk-menusuk dari belakang ya, antara Wijaya Group atau Kusuma Group. Nggak tahu deh yang mana duluan. Sak, kita berdua beda lah sama lo. Kita bisa misahin masalah pribadi dan masalah pekerjaan. Nggak kayak lo. Dan buktinya sekarang, hidup lo hancur gara-gara itu. Ya kan? Yes, betul sekali Galvin. Seharusnya Anda berkaca sama diri Anda sendiri. Anda jangan menyalahkan orang lain atas apa yang Anda alami sekarang ini. Ya Anda seperti sekarang ini, karena ulah Anda sendiri kan? Bisa-bisanya Anda main wanita lain di belakang istri Anda sendiri. Saka! Apa-apaan sih ini? Kalian tuh sadar nggak? Ini tuh tempat umum. Kayak anak kecil aja berantem. Memalukan sekali. Kamu juga, Saka. Kamu itu kan baru aja dapat kerjaan. Harusnya kamu tuh berperilaku yang baik. Kamu mau ya kehilangan kerjaan lagi? Iya benar. Kamu juga, Dan. Jangan mempermalukan diri kamu sendiri dan juga keluarga Wiryo Sudirjo. Kamu tuh bukan anak kecil. Masalah nggak penting aja ribut. Makan banget. Saya benar-benar kecewa sama kalian berdua. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu, Bu. Kita duluan ya Bu. Kalau mau beli kabarin ya, Vin. Saka. Kamu itu ya. Kamu itu baru diterima kerja di sini. Tapi udah bikin keributan. Di tempat pameran lagi. Tolong ya. Jangan bikin kecewa saya di hari pertama kamu kerja. Ya Pak, saya nggak akan ulangin lagi. Saya janji Pak. Please. Ya udah, kembali bekerja. Saya, Bu, isi. Maaf ya, karena Bapak sudah melihat
kejadian yang kurang enak untuk dilihat. Sebenarnya sih ini bukan kesalahan Saka sepenuhnya. Karena anak saya Dante juga ikut andil dalam masalah ini. Saya yakin anak saya mungkin berbicara sesuatu sehingga memancing emosinya Saka. Jadi sampai terjadilah perkelahian. Saya mewakili anak saya minta maaf atas keributan tadi yang terjadi. Iya, Bu. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya, Bu ya. Iya. Itu saya permisi. Sil. Kamu ngapain sih? Kan aku udah bilang, jangan ganggu aku. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku udah nuduh kamu yang enggak. Maafin aku ya. Please. Sebagai permintaan maaf, aku beliin kamu sesuatu. Megang. Kamu beli tas ini pakai uang dari mana? Ini mahal loh. Ya duit aku lah. Duit siapa lagi? Mendingan kamu gak usah deh beliin aku barang-barang lagi. Apalagi kamu beli pakai uang dari hasil bisnis kamu yang gak jelas itu. Aku gak mau kena karma karena udah nerima barang yang dibeli pakai uang haram. Sil. Sini. Senangnya. Jadi kenapa Mama itu malam-malam datang ke sini? Pasti ada apa-apa deh. Cerita Mari. Gak ada apa-apa. Mama itu sengaja ke sini. Soalnya kan kandungan kamu itu udah masuk 8 bulan. Jadi Mama tuh khawatir kamu itu kenapa-napa. Enggak kok, Ma. Sehat-sehat semuanya, baik semuanya. Iya dong, pastinya. Tapi kamu itu gak ada ngerasa kontraksi palsu atau apa gitu? Kalau kecapean sih pernah beberapa kali lah, Mah, tapi nggak sering-sering. Cuman kalau kontraksi palsu dalam waktu dekat ini kayaknya belum, Mah. Tapi dokter bilang kalau memang kandungan Riri itu semuanya baik-baik aja, babynya juga sehat kok. Jadi Mama nggak usah khawatir. Ya udah, besok kamu ikut ke kantor biar kita bisa makan siang bareng, ya? Ya udah besok Riri ikut Mama ke kantor ya. Akhirnya hari ini gue bisa dapat kerjaan pertama gue dan gue lewatin hari pertama kerjaan gue dengan baik dan benar. Tapi hampir aja tadi diganggu sama Dante sama si Galvin sih. Tapi semuanya aman. Gak apa-apa ya, gue traktir kopi dulu soalnya gue belum gajian. Nanti gajian pertama gue kita makan-makannya. Iya. Enggak lah, Sak. Ini udah enak banget, Sak. Tapi lagian kalau dipikir-pikir, guys. Kita itu udah lama banget kan nongkrong bertiga kayak gini, minum kopi bareng, happy-happy, tanpa ada rasa galau. Iya nggak, Tom? Bener, Bon. Kita tuh udah lama banget nggak happy-happy kayak gini. Dan sekarang, gue happy banget nih. Lu yakin happy? Sak, ini setahu gue, dia nih masih galau nih karena belum dapat restu dari calon mertuanya. Rese banget sih lo, Bon. Tapi ya, ada sih dikit galau. Cuman ya, udah ketutup lah sama rasa happy kita ya nggak, Sak? Ini happy banget loh, dengan secangkir kopi. Jujur ya, gue kayaknya kemarin-kemarin gue masuk kantor, gue punya posisi lebih tinggi. Sama sekarang, gue udah nganggur berapa lama, abis itu gue masuk kantor lagi dengan posisi yang lebih rendah, gaji lebih rendah. Tapi gue tuh rasanya bahagia banget, Tom. Bener sih kata orang-orang. Mungkin pada saat ini sesuatu yang bikin kita bahagia itu nggak kita ngerasain bahagianya. Tapi begitu sesuatu itu direbut dari kita, hilang dari kita, baru kita ngerasa kehilangan. Jadi menurut gue sih, yang gue pelajarin, yang gue dapat,
apapun yang kita punya sekarang, kita harus syukurin dan kita harus belajar bahagia dari sesuatu tersebut. Ya. Sak, sekarang kan lo lagi perjuangin pekerjaan lo, Sak. Abis itu baru lo perjuangin Ariana, Sak. Bener nggak, Bon? Iya. Iya, pasti Tom, Bon, pasti. Tapi kan gue ngerasa terganggu nih sama Justin. Jujur ya, jujur. Gue emang bukan siapa-siapanya Ariana, tapi pastilah. Kalau lo jadi gue juga, lo pasti akan sakit ngeliat Justin sama Ariana. Pasti. Ariana itu kan wanita yang paling susah buat dideketin. Susah buat masuk hatinya Ariana, tapi Ariana ke Justin tuh kayak gak ada penolakan gitu. Dia suka juga sih kayaknya sama Justin. Sak, lo apa-apaan sih? Masa sama Justin doang lo insecure? Insecure sih enggak, Bon. Enggak. Cuman gue tahu diri gue aja gitu. Gue udah banyak bikin kesalahan sama Ariana. Sekarang juga gue belum settle. Meskipun gue lagi berjuang buat balikin posisi gue kayak awal gitu. Bisa dapat kerjaan lebih bagus, gaji gue lebih gede. Pribadi gue lebih baik misalnya. Gue cuma takut Ariana tetap pilih Justin daripada gue. Lo jangan overthinking gitu lah, Sak. Pesimis aja, pesimis. Optimis? Ini salah mulu nih orang ya. Optimis maksudnya. Nah, itu. iya, lo harus optimis, Sak.